lupa karena hatinya ingin menolong tadi. Jadi begitu dia terjun, ternyata dia tidak bisa berenang. Jadi dia teriak-teriak, tolong, tolong gitu. Jadi bukan menolong, dia minta tolong. Ini ceritanya sungguh-sungguh terjadi masuk koran. Wanita yang mau bunuh diri ini mendengar, dia lihat ada orang mau tenggelam. Walaupun dia orang susah, tapi dia manusia kan, bisa mendengar, bisa melihat orang mau mati kan. Dia tidak berpikir panjang lagi, dia langsung berenang ke tempat pria itu, langsung ditarik, dua-duanya selamat sampai di tepi. Malah dia sempat itu hampir mau pingsan, terus laki itu dianukan gitu, ditiup gitu, ya, CPR, ya, itu, artinya dua-dua selamat. Lalu wartawannya itu nulisnya bagus. Wanita ini ditolong bukan oleh satu pribadi, melainkan oleh satu motivasi. Karena ada orang punya tujuan. Kan dia memang tidak ditolong oleh karena pria itu bisa menolong kan. Cuma pria itu ada keinginan menolong. Gitu. Ada tujuan. Tapi kalau boleh saya tambahi, sebenarnya begini. Wanita ini juga tanpa disadari dia bisa menolong hidupnya oleh karena dia menolong orang lain. Karena dia ada tujuan. Hidupnya yang tidak punya tujuan tertolong oleh tujuan yang dia lihat di dalam kehidupannya. Terakhir saya, jelas sih anak Tuhan itu tujuan hidup apa? Untuk kemuliaan Tuhan, itu jelas sih. Cuma buku itu bagus sekali mengatakan ini. Tujuan hidup ini adalah untuk hidup dalam satu kehidupan yang punya tujuan. Sekali lagi supaya jangan sampai salah. Tujuan hidup ini, saudara dan saya hidup ini adalah untuk apa? Ya untuk hidup di dalam suatu kehidupan yang punya tujuan. Itu yang saya rasa dimaksud dengan Pak Tony tadi. Significant. Bukan hanya panjang umur, bukan hanya banyak harta, bukan hanya sukses, melainkan ada arti, ada tujuan. Dan itu luar biasa, saya luar biasa sih. Ya, saya berdoa untuk saudara Hans itu terus tapi yakin kalau Tuhan terus Anda setia, tidak lihat kanan kiri, hidupmu, panggilanmu terus, waduh itu akan memberkati hidupmu dan memberkati kiri kananmu. Itu ya, kita Hans itu. Memang dia menyampaikan soal power of thanksgiving. Ya, power, Roh Kudus itu power. Ya, power itu macam-macam lah. Ya, kalau saya baca dalam kitab suci itu banyak sebenarnya. Kuasa di dalam pengucapan syukur, kuasa di dalam kesatuan. Dalam kesatuan itu ada kuasa. Ya, kuasa di dalam pengakuan darah anak domba dan kesaksian. Itu yang menjadi pilar. Jadi tidak cukup hanya darah anak domba, tapi darah anak domba, Roh Kudus yang masuk hidup kita sampai melimpah keluar dari mulut kita. Begitu si Petrus yang tadi emosional, yang kadang-kadang kayak gitu itu tadi, ya toh? Begitu dia berkata, Tuhan Yesus tanyakan, siapakah anak manusia? Kata orang siapa? Elia, Yohanes Pembaptis, gini-gini. Kata kamu siapa? Tidak ada yang jawab kan? Lalu Petrus langsung spontan, you are the son of the living God. Itu ngomong, langsung dia berteriak, kamu anak Allah yang hidup. Begitu ada pengakuan. Lihat itu, ada kuasa datang. Dan Tuhan Yesus berkata, di atas pengakuan ini aku dirikan gerejaku, dan pintu alam maut tidak akan bisa mengalahkannya. Itu. Jadi siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan, Mesias, anak Allah yang hidup,
hidupnya tidak akan terkalahkan. Itu. Sampai mati pun dia akan tetap menang. Itu luar biasa. Kuasa di dalam bersaksi. Makanya semua kita harus jadi saksi. Ngomong, mesti ngomong. Memang saya ajari itu, ya toh? Kalau ada yang minggu-minggu tidak datang ke gereja karena gitu, wah harus ada teman datang dari San Francisco, ada teman dari Colorado datang. Sudah, kamu kasih tahu, yang mati biar menguburkan yang mati. Aku mau ikut Tuhan. Shock terapi namanya. Belajar begitu, sudah. Tuhan nomor satu. Kalau Anda dan saya mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan kita. Itu caranya gitu sih. Ya, caranya mesti begitu. Kalau kita ini macam-macam sih. Istilahnya apa? Distraction, dialihkan pada hal yang lain terus selalu sih. Wah sibuk ini, sibuk itu, gitu. Saya aja kalau misalnya di Anda kerjaannya hari Minggu, ya toh? Ya kerjaan mau apa lagi? Ya sudah kerjakan memang. Ya untuk ngasih makan kan, itu. Untuk kita kan harus survive. Mak saya kalau seandainya dapat kerjaan yang hari Minggu, saya akan oke sih saya terima. Tapi tiap minggu sambil bekerja saya akan doa dalam nama Yesus harinya berubah. Mesti diubah, dicoba diubah. Mesti begitu. Teman saya, ya di Indonesia ada yang gitu. Wah, luar biasa, imannya luar biasa sih. Saya tidak sampai punya iman seperti dia. Dia itu kalau sudah mau persekutuan doa, lampunya merah karena dia harus cepat-cepat, langsung lampu merah pun didoakan. Dalam nama Yesus, hijau, dia gitu. Nekat-nekat sendiri. Ya, ada baiknya sih. Ya, dia itu tinggal dikasih makan sama tantenya. Tantenya belum anak Tuhan. Dia naik bank di situ dari Indonesia, diangkut ke sini ponakan. Ya sudahlah dikasih makan, kasihan sekolah gitu ya. Tapi dia pergi gerejanya tidak hanya seminggu sekali, Minggu ke gereja, Rabu ikut persekutuan. Sampai dimarahi sama tantenya. Gereja terus gitu. Gimana? Berhenti? Enggak, jadi kalau dia mau sudah Rabu pagi itu, siang itu dia berdoa Tuhan, tolong Tuhan, tante saya nanti sebentar datang dari kantor, pulang, tolong hatinya diubah Tuhan, jamah gitu. Supaya Rabu itu boleh pergi ke gereja, persekutuan doa, gitu. Heran tuh, tantenya pulang, dia diam aja di kamar kan, nggak berani pergi kan, karena di gereja kan terus kan, itu tahu-tahu tantenya ngomong sama dia, ini kan Bo, kenapa enggak ke gereja? Langsung cepat-cepat dia pergi ke gereja. Luar biasa. Tapi imannya memang naik-naik terus. Betul sih. Selesai sekolah, nggak dapat kerjaan kan pulang Indonesia. Dia mau ngeblas juga bisa. Bisa sih. Ya toh expire, untuk membuat expire visanya kan gampang. Itu tapi dia enggak, saya pulang ke Indonesia. Saya pulang, rumahnya Bandung. Saya pulang. Luar biasa itu. Karena dia pergi semua dengan iman. Sampai di Bandung dia dapat dua. Dia dapat jodoh, teman hidup, dan dia dapat green card. Lotre dapat. Ya sekarang sudah pindah ke state lain. Luar biasa. Ada kuasa di dalam berkata-kata. Ada kuasa di dalam memberi juga ada. Abraham namanya. Itu Tuhan minta persembahan anakmu, langsung dia berikan. Itu luar biasa itu. Sampai hari ini Abraham disebut bapak orang percaya. Orang percaya itu sudah sampai top kalau dia bisa begini. Ini kan anak, bukan anak tunggal, bukan hanya anak yang dikasih. Ini anak perjanjian sebenarnya. Ini anak perjanjian. Maksudnya lewat anak inilah aku akan memberikan keturunan bagimu. Belum sampai kawin, belum sampai punya anak, itu sudah disuruh membunuh jadi korban bakaran. Itu kan seperti Tuhan ini menyalahi janjinya, betul nggak? Jadi mestinya Abraham ini bisa berkata, Tuhan, apa enggak keliru? Minta Ismail dong, minta aja kambing 1000 ekor, sapi 100 ekor, atau gimana saya kasih. Tapi ini kan anak perjanjian yang engkau berkata lewat anak ini, engkau memberikan keturunan. Ini pun saya sudah tunggu-tunggu, umur 100, baru punya anak. Anak mujizat, belum sampai dewasa, berumur 14-15 tahun suruh jadi korban bakaran. Korban bakaran itu disembelih di atas, kemudian ditaruh di atas kayu-kayu, lalu kayunya dibakar sampai jadi abu. Itu kan mestinya bisa, logika kan bisa berkata. Dan dia menurut saya nggak salah itu, bahwa Tuhan sudah janji, cuma dia mau. Kenapa dia mau? Anda baca dalam perjanjian lama nggak ada, perjanjian baru malah ada. Karena dia percaya
kalaupun nanti anak ini sudah mati, Tuhan bangkitkan lagi, gitu loh. Kalau sudah percayanya sampai kepada soal kebangkitan, dah tidak ada persoalan lagi. Artinya sampai mati, tidak apa-apa. Kalau saya mati dalam Tuhan.